dan Teknologi Republik Indonesia, Insinyur Suharti MA PhD, tiba di tempat upacara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai. Diawali pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36, 3941 dan nomor 58/M tahun 2021 tentang pengangkatan pejabat fungsional ahli utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Nuril Furkan MPD sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 2. Dr. Widyo Winarso MPD sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 3. Drs AD Erlangga Masdiana MSI sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4. Agung Nugroho Mare SPD MPD sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 5. Dr. Yaya Jakaria SSI MM sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 6. Yandri ASHM Hum sebagai Widyaprada Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 7. DRS Ibrahim MM sebagai Widya Iswara Ahli Utama pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan kepadanya diberi tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan
ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 10 Desember 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 80183 sampai dengan nomor 80370 /KP/05.00/2021 nomor 931-MPK/TK/MPK.07.00/2021 nomor 1585-1704-2186-2430 dan nomor 2432-RHS/KP.A/RHS/KP.00/2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar periode tahun 2022-2026, pejabat administrator dan pengawas, serta pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya. Kedua, mengangkat 1. Dr. Lukman ST M.Hum sebagai Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 2. Dr. Muhammad Sofwan Effendi MED sebagai Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. 3. Dr. Insinyur Paristianti Nurwadani MP sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3. 4. Dr. M. Samsuri SPD MT sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4. 5. Profesor DRH Aris Junaidi PhD sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5. 6. Bimo Widyo Andoko SH MH sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6. 7. DRS Andi Lukman MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9. 8. Dr. DRS Muhammad Akbar MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11. 9. Dr. DRS Jance Edward Leka Tompesi SE MSI AK sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12. 10. Asep Sukmayadi SIP sebagai Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. 11. Dr. DRS Khalid Hasan M. Strat HRM sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar periode tahun 2022-2026. 12. Andi Amrullah SEMBA sebagai Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal. 13 dan seterusnya sampai dengan nomor 162, 163 Dewa Ayu Oko Sulasmi Esos MSI sebagai Pamong Budaya Ahli Muda pada Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. 164 dan seterusnya sampai dengan nomor 179, 180
180, Ricardo Osmar Sonata SHMH sebagai Arsiparis Ahli Muda pada Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan terima jabatan ditetapkan di Jakarta terakhir pada tanggal 6 Januari 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Pengambilan sumpah atau janji jabatan. Rohaniwan dimohon mendampingi pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya. Pengambilan sumpah atau janji jabatan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi diikuti pejabat yang akan dilantik. Saudara-saudara, sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucap sumpah atau janji menurut agama yang saudara-saudara anut? Iya. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mohon mengikuti kata-kata saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, saya berjanji. Saya berjanji. Untuk saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Untuk saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula.
Penandatanganan berita acara sumpah atau janji jabatan secara simbolis disaksikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimulai dari Dr. Andes Ibrahim MM sebagai Widya Iswara Ahli Utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selanjutnya, Dr. Andes Yance Edward Lekatompesi SE MSI AK sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 12. Berikutnya, Bapak Asep Sukmayadi SIP sebagai Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Selanjutnya, Dr. Andes Halid Hasan M. Strat HRM sebagai Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar periode tahun 2022-2026. Dan Bapak Andi Amrullah SE MBA sebagai Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pelantikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Januari tahun 2022, saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagaimana disebutkan pada keputusan Presiden dan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah dibacakan tadi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Sekretaris Jenderal Soeharti. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar
disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari Dr. Andes Puji Herianto MAB kepada Dr. Andes Halid Hasan M. Strat HRM. Dilanjutkan dengan penyerahan memorandum akhir jabatan. Pemasangan kalung tanda jabatan Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar periode tahun 2022-2026 oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kemendikbudristek, pada para staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para pejabat yang dilantik hari ini, para rohaniwan, serta Ibu Bapak tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam pelantikan 201 pejabat yang dilantik hari ini. 201 pejabat yang terdiri dari 1 orang pemimpin perguruan tinggi negeri, 9 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama, 2 orang pejabat administrator, 2 orang pejabat pengawas, dan 187 pejabat fungsional yang menduduki 17 jabatan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi di lingkungan Kemendikbudristek, hal yang sangat biasa terjadi sebagai bagian dari pengembangan karir pegawai yang biasa dilaksanakan untuk meningkatkan kerja organisasi. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa kementerian kita punya tugas yang amat berat untuk bersama mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia. Kebijakan jangka menengah tahun 2020-2024 telah sama-sama kita siapkan, telah sama-sama kita laksanakan dengan program-program besar, dengan payung kebijakan Merdeka Belajar, termasuk juga Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menjadi tanggung jawab besar dari 10 pejabat yang dilantik hari ini, 2 orang direktur di lingkungan Disdiristek, 7 orang kepala LL Dikti, dan 1 direktur akademi komunitas.
Saat ini kita tepat berada di pertengahan periode pembangunan jangka menengah. Pekerjaan rumah kita masih banyak, pekerjaan rumah kita masih besar, dan kita perlu memastikan bahwa target-target yang sudah kita canangkan untuk dicapai pada tahun 2024 harus kita capai. Oleh karena itu kami berpesan betul agar Ibu dan Bapak bergerak dengan cepat dan tepat. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini yang luar biasa, termasuk diantaranya perubahan-perubahan yang berdampak pada pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi harus kita sikapi dengan bekerja cepat. Kita tidak punya kemewahan untuk bekerja biasa-biasa saja seperti dulu. Tugas kita lagi-lagi amat berat. Bapak dan Ibu semuanya, Bapak Ibu diberi amanat untuk mengemban tugas yang berat. Oleh karena itu, tugas yang berat itu harus dilakukan secara integritas dan penuh dengan tanggung jawab. Bapak dan Ibu punya kontribusi yang luar biasa pada pencapaian visi dari Kemendikbudristek. Yang tak kalah penting juga adalah bekerja dengan aktif, penuh inisiatif. Jangan terpaku pada cara-cara lama yang kita tahu sudah tidak mungkin dilakukan secara efektif, yang sudah kita tahu tidak memberikan dampak maksimal. Mari kita lebih percaya untuk berinisiatif mencari cara-cara baru dengan asumsi-asumsi yang akan memberikan keberhasilan dibanding melaksanakan pekerjaan secara lama yang sudah terbukti tidak memberikan peningkatan kinerja atas yang kita lakukan. Kami juga berpesan agar Ibu dan Bapak berperan sebagai tidak hanya pejabat tetapi juga pemimpin yang diikuti oleh pegawai secara sadar, secara penuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan bersama secara bersama-sama. Oleh karena itu, pesan kami, komunikasi dan koordinasi tolong juga dikedepankan untuk memastikan bahwa pekerjaan-pekerjaan besar kita bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Terakhir, lakukanlah peran Ibu dan Bapak sebaik-baiknya. Tugas boleh berganti-ganti, tetapi Ibu dan Bapak melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dimanapun Ibu dan Bapak ditugaskan. Dalam kesempatan ini juga perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Puji Herijanto MAB dan seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdahulu atas pengabdian dan jasa-jasa selama mengampu jabatan di lingkungan Kemendikbudristek dan selamat berkarya pada ranah pengabdian yang baru. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kita kemampuan untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab dalam kecerdasan bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya Rahayu. Doa dipimpin oleh rohaniwan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Malikal Mulk, berkat ridhamu lah pada hari ini telah terlaksana pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami sadar bahwa jabatan adalah amanat dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan kepada pejabat yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah kami keselamatan dan kesehatan
tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selesai. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat dengan salam jarak jauh kepada pejabat yang baru dilantik dan ucapan terima kasih kepada pejabat yang digantikan. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diikuti oleh para pejabat eselon 1, 2, serta tamu undangan lainnya. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian upacara pelantikan pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sore hari ini. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta para pejabat eselon 1, 2, dan tamu undangan lainnya berkenan untuk beramah-tamah di tempat yang telah disediakan. Bagi Bapak dan Ibu, para pejabat yang baru saja dilantik, yang belum menandatangani berita acara sumpah atau janji jabatan, kami persilakan untuk menandatangani berita acara di meja registrasi yang tersedia.